البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير قال الإمام النووي رحمه الله وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. Dan janganlah kalian menjadi seperti janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang membatalkan atau menguraikan kembali hasil tenunan dia. Menenun atau menenun, betul ya, yang membuat, yang menyusun benang-benang menjadi kain. Mim ba'di quwwah, setelah dia itu menjadi suatu kekuatan, yaitu satu kesatuan yang kuat. Angkasa, dalam keadaan teruraikan kembali. Baik, ayat ini datang setelah larangan Allah Ta'ala untuk membatalkan perjanjian-perjanjian, sementara kalian telah menjadikan Allah sebagai penjamin untuk ditegakkannya, untuk dilaksanakannya perjanjian tadi. Sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Lalu Allah Ta'ala masuk kepada perumpamaan ini. Baik, berarti ayat ini bicara tentang apa? Jelas yang pertama kali dibicarakan adalah perjanjian yang paling mendasar, yaitu keimanan. Makanya Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir ayat ini mengatakan, yaitu jangan kalian membatalkan keimanan kalian setelah kalian selama ini beriman kepada Allah. Tahu-tahu apa? Malah dihancurkan sendiri dengan kekufuran, dihancurkan sendiri dengan kemurtadan. Padahal tatkala dia beriman, dia mulai beramal soleh, amalnya mulai ditulis, disiapkan pahala. Kalau dia kafir, amalannya tidak ada gunanya. Tetapi tatkala dia mukmin, mulai disusun. Ada benang-benang amal soleh, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada membaca Quran, ada zikir, ada membantu orang tua, ada membantu fakir miskin, dan seterusnya, banyak sekali. Ya, lama-lama akan menjadi suatu kain yang sangat kuat yang akan menghalangi dia dari api neraka dan seterusnya. Tapi kalau dia murtad, maka amalannya akan gugur, akan hancur lagi benang-benang yang kain yang telah dia susun itu, kain amal soleh itu. Baik, quwwah min ba'di quwwah dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yaitu benang kalau hanya satu memang dia akan senang putus. Tapi kalau disusun sudah jadi satu anyaman yang besar, maka dia akan sangat kuat. Susah bagi kita untuk memutuskan benang-benang yang ada, kecuali dari tepi-tepinya yang memang jelas paling lemah, namanya paling tepi, ikatannya paling lemah. Baik. Maka dia bukan sekedar min ba'di ayyakuna qawiyan, setelah ghazalnya itu kuat, tapi bahkan min ba'di quwwah, jadi pola masdar, yaitu sudah sangat kuat. Baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan pola untuk menghalangi manusia dari penyesalan. Ini bukan sekedar kain biasa, kainmu sudah jadi satu kekuatan yang kukuh. Maka sungguh menyesal, kalau engkau akan menyesal seandainya engkau uraikan kembali benang-benang tadi itu, kainnya menjadi benang-benang. Ini akan sangat menyesal. Baik. Dan ini adalah di antara balaghah Al-Qur'an, yaitu tatkala memberikan penjelasan itu mendatangkan pola perumpamaan seakan-akan kita melihat langsung, melihat ada seorang wanita yang susah payah pagi petang siang malam untuk menenun, untuk menganyam. Tahu-tahu setelah jadi sangat bagus dan hebat, tahu-tahu diuraikan satu-satu lagi atau dihancurkan seketika. Jelas ini penyesalannya adalah amat sangat. Orang akan merasa ini rugi besar sekali. Tapi ada pun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya ini adalah seorang wanita yang sangat bodoh yang di Mekah, yang memang dia itu akalnya kurang. Dia pandai menenun, tapi setelah tenunnya bagus diuraikan lagi, tenun lagi, urai lagi, tenun lagi, urai lagi. Ya, ini dikatakan hamqa. Tapi ini tidak sahih dari Rasulullah SAW, hanya dari penukilan para salaf. Wallahu a'lam.
Baik. Kemudian disebutkan di sini yaitu ayat ini menjadi dalil bolehnya membuat permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Kalau sekedar Allah mendatangkan ayat sebelumnya itu pun cukup. Tetapi untuk lebih menguatkan lagi betapa besarnya kerugian orang yang membatalkan perjanjian setelah perjanjiannya itu dikuatkan, maka Allah mendatangkan perumpamaan yang seperti ini. Jadi bukan sekedar masalah membatalkan perjanjian adalah haram, tak, tapi lihat gambarannya. Gambarannya adalah betul-betul suatu permasalahan yang engkau akan menyesal seandainya engkau melakukan itu. Baik. Disebutkan juga oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ini tentunya Ana hanya menukilkan sedikit-sedikit saja, sebagian saja. Disebutkan oleh Al-Qurtubi, ayat ini memang awalnya membicarakan masalah perjanjian tentang keimanan pada Allah. Akan tetapi ayat ini karena lafadznya umum, maka dia juga bersifat umum terkait perjanjian dengan diri sendiri, berupa nadar, berupa sumpah, dan perjanjian dengan sesama manusia. Dia masuk di sini karena ayatnya umum. Baik. Dan memang yang paling utama adalah aiman, yaitu apa? Sumpah-sumpah. Karena memang rangkaian ayat ini bicara masalah sumpah dan keimanan dibangun di atas syahadah. Sementara syahadah itu juga maknanya adalah makna sumpah. Baik. Dan ini pula yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau. Ayat ini bersifat umum terkait perjanjian kita dengan Allah, juga perjanjian kita dengan diri sendiri berupa nazar, perjanjian kita dengan orang lain berupa akad-akad perniagaan ataukah akad yang lain semuanya. Baik. Imam Asy-Syanqiti rahimahullah membicarakan masalah ini dari sudut pandang yang lain, yaitu bahwasanya ini salah satu ayat yang menunjukkan kesempurnaan Al-Qur'an. Al-Qur'an menceritakan segala perkara yang bermanfaat, diantaranya adalah mengisyaratkan pada berbagai jenis pekerjaan. Nah, diantaranya adalah ini, membicarakan masalah al-ghazal, ghazalah, yaitu tenun. Di antara pekerjaan yang halal adalah menenun, yaitu menganyam kain. Sebagaimana dalam Al-Quran ada pekerjaan tentang masalah an-nijarah, yaitu pertukangan kayu. Pertukangan dengan kayu, yaitu tatkala Allah Ta'ala menyebutkan wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, buatlah kapal dengan pengawasan kami, dengan wahyu kami dan pengawasan mata kami, yaitu apa? Perkayuan. Juga ayat-ayat berbicara tentang masalah yaitu kerajinan besi. Wa alanna lahul hadid, kami lunakkan besi untuk dia. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, dan kami turunkan besi yang di dalamnya ada kekuatan yang keras. Jadi di sini ada apa? Isyarat kepada perbesian, kerja besi. Kemudian juga mata pencaharian berupa perniagaan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan juga ayat yang lain, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, tetapi hendaknya berpindah harta, mengambil harta dengan cara perniagaan yang dibangun di atas keridhaan dari kalian. Demikian pula ada pertanian yang Allah Ta'ala mengatakan afara'aitum ma tahrusun. Bagaimana pandangan kalian tentang tanaman yang kalian tanam itu, tumbuhan yang kalian tanam itu. Ini berarti apa? Masalah pertanian. Ada, beliau memberikan contoh banyak sekali. Yaitu masalah bina, yaitu membina bangunan, membuat bangunan-bangunan. Menyebutkan masalah misalkan burujin musyayyadah, yaitu menara-menara yang dikukuhkan. Berarti ada yang namanya membangun rumah, dan dalil-dalil banyak tentang masalah membangun rumah. Baik. Demikian pula kata beliau berbicara masalah menyelam, yang disebutkan kullabanna'i wa ghawwash, yaitu setan-setan yang membantu Nabi Sulaiman, yang mereka itu pakar bangunan dan pakar menyelam untuk apa? Mengambil mutiara-mutiara, yang mana Allah menjadikan itu sebagai bagian dari nikmat. Allah tundukkan lautan yang di dalamnya ada mutiara, dan juga ada lahman toria, ada daging yang segar, daging ikan. Jadi ikan pun dipanggil dengan daging, memang ya, jelas dia punya daging sih ya. Nah, dengan apa? Berarti ada siyadah, yaitu sebagai soyad, sebagai
nelayan. Berarti ada pekerjaan yang seperti itu dan itu adalah halal. Banyak sekali beliau berikan contoh-contoh isyarat bahwasanya dalam Quran Allah itu mengisyaratkan mata pencaharian banyak sekali. Intinya kata beliau kembali kepada ayat yang membicarakan ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan sedikit pun di dalam kitab tersebut. Menurut salah satu penafsiran bahwasanya Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Betul-betul di dalamnya ada isyarat tentang segala ilmu yang baik. Tayyib ilahuna. Tapi intinya di sini yang diinginkan oleh Imam Nawawi yaitu dilarang untuk setelah kita beribadah, rajin beribadah, memiliki suatu tradisi ibadah, kemudian kita batalkan. Sudah biasa qiyamul lail, lalu tahu-tahu kita tidak qiyamul lail kecuali setelah Ramadan lagi. Walaupun tidak dosa, tetapi ini kerugian yang besar. Padahal seandainya kita rajin ibadah walaupun hanya 1 rakaat, kemudian kita terhalang oleh sakit, kita tetap dinilai kita ini beribadah. Baik, yang penting apa? Yang penting kita memiliki amalan yang rutin. Demikian pula kata para ulama, kalau kita rajin membaca Quran walaupun mungkin hanya 1 muka surat misalkan, nah suatu ketika kita sakit, maka dalam keadaan kita sakit kita akan terus dinilai beramal, sebagaimana di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu ya, yaitu apa? Amalan apapun, amal soleh apapun. Nah dari sinilah kita tahu kenapa Imam Nawawi masukkan ayat ini di dalam bab tersebut, al-amru bil muhafadzati ala ma'tadahu minal khair. Perintah untuk menjaga apa yang sudah biasa dia lakukan, sudah menjadi adat tradisi dia yang berupa kebaikan. Lalu Imam Nawawi mengatakan wal angkas jam'u nikas wa huwa al-ghazlul manqut, yaitu hasil tenunan yang dibatalkan, diuraikan kembali, angkasa. Jadi terurai banyak sekali. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.